Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Gadis Bunga Hartomo dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas esai yang telah saya buat berkaitan dengan ujian akhir semester dari mata kuliah Penanaman Nilai Norma dan Moral Pancasila. Esai ini berisi mengenai kronologis dan juga pemahaman materi dari mata kuliah Penanaman Nilai Norma dan Moral Pancasila dari mulai minggu pertama sampai dengan minggu ke-15. Pada esai ini juga berisi mengenai strategi yang akan kita lakukan apabila kita ditugaskan untuk mengampu mata kuliah dari Penanaman Nilai Norma dan Moral Pancasila. Oleh karena itu, tanpa menunggu lagi, mari kita simak isi pembahasan dari esai tersebut. Pada esai kali ini, saya memberi judul Perjalanan Pendidikan Nilai Norma dan Moral Pancasila. Pendidikan nilai, norma, dan moral Pancasila sebagai salah satu mata kuliah wajib dan mutlak yang harus kami tempuh sebagai mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen sekaligus, yaitu Bapak Dr. Cipto Sumadi MSI MPD dan Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD dengan bobot 2 SKS. Model pembelajaran yang digunakan berisi pertemuan secara sinkronus dan asinkronus, yang setiap pertemuan berisi berbagai pemahaman dari pembahasan materi, diskusi, memberikan referensi, dan latihan studi kasus. Mata kuliah ini juga dikemas dengan singkat, padat, dan jelas selama 16 kali pertemuan. Oleh karena itu, pertemuan-pertemuan ini akan dibahas lebih detail di bawah ini. Minggu pertama mata kuliah ini hampir sama dengan minggu pertama di mata kuliah lain. Pada minggu ini, dosen menjelaskan mengenai peraturan perkuliahan, apa saja yang dipelajari, tagihan tugas, serta sistem dari perkuliahan itu sendiri. Pembuka dalam perkuliahan ini cukup detail, seperti mengenai hal-hal yang akan dibahas selama kuliah, terutama dalam tagihan tugas. Namun, dalam pembuka kali ini, para dosen mulai membawa arah dari mata kuliah ini dengan pemaparan mengenai konsep filsafat nilai yang isinya mulai dari hakikat nilai, jenis-jenis nilai, dan fenomenologis nilai. Minggu kedua ini pembelajaran melalui Learning Management System dengan mendengarkan audio podcast, penambahan referensi artikel, diskusi, dan ditutup dengan pengerjaan latihan tugas berupa studi kasus. Minggu ini materi yang dibawakan mengenai konsep dasar etika, nilai, dan norma. Ini berisi mengenai hakikat dari etika, moral, dan norma yang ternyata hal tersebut berbeda namun masih saling berkaitan. Seringkali kita juga tidak dapat menafsirkan ketiga hal tersebut. Yang ketiga hal tersebut hanya sering terdengar tanpa paham maksudnya. Penggunaan audio podcast dalam pembelajaran sangat efektif karena penjelasan secara lisan yang dikemukakan akan sangat jauh berbeda dengan penjelasan melalui tulisan. Masuk minggu ketiga, masih sama, yaitu pemaparan dari dosen melalui Learning Management System. Kali ini membaca bahan bacaan dan menonton video yang diberikan. Materi di minggu ketiga ini dikenalkan mengenai teori perkembangan moral menurut para ahli, yaitu Lawrence Kohlberg dengan teori psikoanalisisnya, Jean Piaget dengan tahap perkembangan moral yang dibagi dalam beberapa jenjang usia, kemudian 8 tahap psikososial dari Erik Erikson. Minggu keempat
Materi minggu ini mengenai teori moral dari John Dewey tentang teori premoral, konvensional, dan autonomous. Menurut Baldwin, teori moral dibagi menjadi 3 tahap, yaitu proyektif, subjektif, dan afektif. Terakhir, dari Emil Durkheim, membaginya menjadi 2 tahap dalam perkembangan moral. Minggu kelima, pembelajaran melalui video pembelajaran mengenai konsepsi pendidikan moral dan karakter menurut Thomas Lincona. Menurutnya, ada 10 hal berbeda yang dilakukan dalam mencoba membesarkan anak yang baik dan berkarakter. Satu hal yang menurut saya menarik adalah ketika kita menarik diri kita ke salah satu kebajikan ini, maka kebajikan yang lain akan cenderung naik secara psikologis dan dinamis. Minggu ke-6 dilakukan secara sinkronus dengan topik bahasan konstelasi nilai norma dan moral Pancasila. Studi kasus yang dilakukan cukup menarik dan terjadi dalam dunia nyata. Studi kasus ini mengenai seorang mahasiswa PKM dan jatuh cinta dengan muridnya sendiri, dan bagaimana hal tersebut dilihat melalui sudut pandang nilai, norma, dan moral. Minggu ke-7 dari UTS dengan soal yang cukup simple dan mind-blowing. Kasus ini mungkin menjadi satu kebiasaan yang sering terjadi, namun jika terus dikaji lebih dalam, maka hal tersebut cukup menyadarkan kita, terutama dalam beretika, terutama di dunia digital. Minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-13 diisi dengan presentasi kelompok melalui audio podcast, booklet, dan juga detail materi. Pertama dimulai dengan perjalanan Pancasila dari masa sebelum kemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan, yang diwarnai dengan berbagai macam tragedi di dalamnya. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai Pancasila dipandang secara universal atau menyeluruh, secara spiritual, religiusitas, dan terakhir, bagaimana penerapan nilai, norma, dan moral Pancasila dalam organisasi pendidikan. Dalam hal ini adalah sekolah dan juga perguruan tinggi. Selama presentasi diperkaya dengan diskusi-diskusi yang membangun. Minggu ke-4 dan ke-15 berkenaan dengan PPKN sebagai pendidikan nilai dan norma, bagaimana perjalanan PPKN mulai dari awal terbentuknya hingga saat ini menjadi satu mata pelajaran wajib, serta berbagai kebijakan yang ada pada masanya. Kemudian mengenai masa dengan dari pendidikan nilai dan moral Pancasila yang berkenaan dengan realitas dari Indonesia, dimensi digital, harapan manusia, dan juga serta strategi PPKN dalam menyikapi hal tersebut. Strategi saya dalam mengampu mata kuliah ini adalah dengan memadukan metode belajar student learning, yang dimana pembelajaran berfokus pada mahasiswa. Kemudian juga memanfaatkan berbagai macam media yang baik secara visual maupun audio, serta media terbaru. Memperkaya pembelajaran dengan diskusi-diskusi yang interaktif, baik itu antara mahasiswa ataupun dengan dosen. Juga membangun kelas yang nyaman dan aman untuk wadah mahasiswa belajar. Harapan saya,
mengenai mata kuliah ini adalah mata kuliah ini dapat menjadi pengetahuan yang fundamental, terutama bagi kami para calon pendidik. Semoga mata kuliah ini dapat menjadi bekal bagi kami para calon pendidik dalam mengajar nantinya. Terakhir adalah saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para dosen yang telah mengampu mata kuliah ini, yang telah mencurahkan dan mendedikasikan ilmu, tenaga, dan waktu, serta pikiran demi terlaksananya mata kuliah ini. Terima kasih juga untuk para teman-teman yang telah berjuang dan belajar bersama di mata kuliah ini. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai isi dari esai yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.